Salam saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sampai bertemu lagi bersama saya pada hari Jumat 23 September 2003 dalam renungan harian. Mari kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, renungan harian kita pada Jumat 23 September 2002 hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, dunia ini sudah tercemar oleh dosa manusia. Karena itu selama kita hidup di dunia ini, kecenderungan untuk berbuat dosa akan tetap ada, sekalipun kita telah percaya kepada Kristus. Kita sering sekali Bapak dan Ibu malu untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan terutama dan sesama kita. Tetapi seharusnya sekecil apapun dosa dan kejahatan yang kita lakukan, sebaiknya diakuilah itu di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah berdalih, karena Tuhan tidak bisa dibohongi. Tuhan tidak dapat dibohongi. Sebab ketika kita mengakui dosa kita, Tuhan yang adalah setia dan adil itu akan mengampuni dosa kita Bapak dan Ibu. Dan Dia pasti akan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Marilah Bapak dan Ibu, kita mengakui kesalahan, kita mengakui segala dosa dan kejahatan kita sebelum matahari terbenam. Mohonlah pengampunan kepada siapa kita berdosa. Jangan malu, karena Tuhan menyayangi, karena Tuhan orang mengasihi, karena Tuhan akan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang berdosa, yang mengakui dosa dan kesalahannya, terlebih kepada Dia, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Maka itu Bapak dan Ibu, hidup kita harus melawan dosa. Memang ya, tidak mudah sekali kita cukup hanya mengatakan itu. Tidak segampang seperti yang kita katakan. Apalagi kita orang Batak. Susah benar mengakui segala kejahatannya, segala dosa-dosanya di hadapan sesamanya, terlebih di hadapan Tuhan. Tinggi gengsinya tapi tidak mempunyai arti, yang artinya adalah nol. Tapi sangat bermakna dan sangat mempunyai arti yang besar apabila dia mohon ampun dosa-dosaku Tuhan. Mohon ampun, maaf dosa-dosaku. Kiranya mari kita saling menyapa, berganti memohon ketika kita bersalah, ketika kita jahat terhadap teman kita, saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan kita secara otomatis. Kita sudah berdosa, mohonlah pengampunan kepadanya. Karena Dia adalah Maha Pengampun. Dia adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita perlu dituntun oleh firman-Nya. Pada hari ini firman-Nya menuntun kita di 1 Yohanes 1 ayat 9.
agar kita dapat terhindar dari dosa dan menambahi dosa. Terhindar kita dari situ. Untuk itu firman-Nya, Dia Tuhan kita akan menuntun kita sampai selama-lamanya. Bersyukurlah kita mempunyai Tuhan, karena Dia adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Penyayang. Mohonlah ampun kepadanya, supaya kita, dosa-dosa kita dapat dimaafkan dan diampuni, sehingga kita memperoleh kehidupan yang benar dalam setiap kehidupan kita, menuju kepada kehidupan yang kekal yang dari Dia, Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, atas firman-Mu satu hari ini, memberikan pembelajaran kepada kami Tuhan, untuk supaya kami bertekun dalam segala kesalahan kami, sehingga kami boleh sembah sujud di hadapan-Mu Tuhan, karena kami berdosa bersalah kepadamu. Ajarilah kami Tuhan, dalam segala perbuatan-perbuatan kami yang salah, menjadi pembelajaran bagi kami, sehingga kami memohon pengampunan kepadamu, sujud di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Kau datang mengurapi kami, menghapusi segala dosa-dosa kami, kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kami. Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. Salam Bapak dan Ibu, saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Bapak yang dapat mendengar renungan harian ini, kiranya kita boleh ketemu dari Jumat yang akan datang lagi bersama saya. Kiranya firman Tuhan dapat menghantarkan kita dan menuntun jalan kita kepada jalan kebenaran. Salam, terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai ketemu.